Salam sehat, bertemu lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan gigi dan mulut. Nah, perlu kita pahami kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu identifikasi kesehatan yang sangat penting loh. Nah, apalagi beberapa hari ke depan atau dalam waktu dekat kita akan menghadapi bulan puasa. Tentunya kesehatan gigi dan mulut perlu kita perhatikan. Oke, untuk membahas hal itu, pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Gigi Alis, seorang praktisi kesehatan. Langsung saja dokter, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu sehat ya? Sehat. Karena kita anggap sepele nih, karena mungkin sebagian masyarakat sudah pernah mengalami yang namanya sariawan ya? Iya, bahkan sering. Bahkan sering, setuju dokter. Tapi mungkin masyarakat perlu pahami apa sih sariawan itu dokter? Nah, dan yang harus kita ketahui bahwa sariawan itu biasanya terjadi pada jaringan lunak rongga mulut yang bergerak. Jadi seperti di bibir, kemudian pipi bagian dalam dan lidah. Tetapi tidak menutup kemungkinan sariawan itu juga bisa terjadi pada gusi atau langit-langit rongga mulut kita. Nah dokter, ini kan kita memasuki era pasca COVID-19. Banyak sekali mungkin penyakit yang dalam tanda kutip aneh-aneh nih. Iya. Yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, nah apakah sariawan ini menular dok? Oh, sariawan itu bukan penyakit menular, tapi sariawan ini kecil-kecil cabai rawit. Kenapa? Setuju. Cabai rawit itu kan kecil tapi pedas. Sariawan Bukan juga lagi, dok, demikian. Jadi dia bentuknya kecil tapi rasa nyerinya itu bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Sangat. Nah, ngomong-ngomong soal frekuensi, kadang kan sariawan tuh dokter hilang timbul. Iya. Atau sering nggak sembuh-sembuh dokter. Nah ini perlu diwaspadai atau gimana? Iya, jadi sariawan itu jangan dianggap sepele, terutama sariawan yang hilang timbul pada periode tertentu. Yang harus kita waspadai adalah apabila sariawan itu munculnya pada lokasi atau titik yang itu saja. Oh. Karena bisa terindikasi akan terjadinya kanker di mulut. Oke. Jadi kalau cuma tempatnya terlokalisir di situ? Iya, di situ-situ saja. Oke, itu ada patokan berapa waktunya dok atau berapa lamanya dok? Ya kalau dibilang waktunya itu periodenya bisa dalam 1 bulan itu dia bisa 2 kali, 3 kali mengalami sariawan yang lokasinya pada titik yang sama. Ya, tapi mungkin masyarakat bertanya-tanya penyebabnya apa sih dok sariawan ini ya? Ya, sariawan yang paling umum penyebabnya itu karena trauma. Jadi trauma itu misalnya kegigit. Oh. Ya, pernah ya dok ya? Iya. Katanya sering dibicarain orang kalau kegigit ya, bukan ya? Bukan. Oke. Kemudian yang kedua, sariawan itu juga terjadi kita cepat-cepat menyikat gigi, kepentok sikat gigi, timbul luka. Benar, berarti memang trauma ya? Kan? Okay. Tetapi pada beberapa kasus itu saya itu nggak ada trauma, banyak makan buah juga kok tetap sariawan. Ya. Nah, sariawan yang demikian terjadinya itu karena mulut kita kering. Mulut kita kering sehingga pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulut kita itu menjadi berkembang biak tidak terkendali. Oke. Dan faktor-faktor yang menambah memudah rentannya kita terhadap sariawan itu adalah kurang vitamin C, kurang vitamin B sehingga daya tahan tubuh kita menurun. Ya. Kemudian kita alergi terhadap makanan tertentu, alergi obat-obatan, bahkan stres juga, Dr. Ekles, itu bisa menimbulkan sariawan. Setuju. Dan yang terakhir, gangguan hormonal seperti pada saat menstruasi, kehamilan, menopause, itu bisa timbul sariawan. Sehingga sariawan itu lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan dengan pria. Oh, benar. Keluhan itu sangat sering pada Betul. wanita, berarti fakta ya. Ya. Ada juga fakta yang bilang harus banyak minum vitamin C untuk sariawan, ternyata benar ya dokter ya. Dan daya tahan tubuh tadi, karena stres dan sebagainya. Ya, setuju ya dok. Nah, yang menjadi pertanyaan juga dokter, apalagi kan kita ini menghadapi dalam waktu dekat bulan puasa ya. Betul. Banyak tuh pasien-pasien yang bertanya ke saya juga, dokter Ekles, kenapa ya saya pada saat bulan puasa lebih sering tumbuh sariawan? Biasanya nggak pernah. Biasanya nggak gitu pernah ya, dok, ya? gitu. Ya. Nah, apakah sama sariawan pada umumnya atau sariawan pada puasa, dokter? Ya. Kalau sariawan pada saat bulan puasa itu pasti faktor penyebabnya karena mulut yang kering. Kenapa mulut kita kering? Karena memang pada saat bulan puasa kan kita tidak ada aktivitas minum, sehingga rongga mulut kita kan dehidrasi. Kemudian kita juga tidak melakukan aktivitas mengunyah, kita nggak makan, sehingga rangsangan terhadap kelenjar air liur itu juga kan berkurang. Akibatnya rongga mulut kita kering,
kemudian bakteri berkembang biak tidak terkendali. Nah, gimana pencegahannya, Dok? Pencegahannya adalah kita harus mengendalikan pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulut kita. Oke, baik. Nah, sebenarnya Dok, pada daerah yang terbuka di seluruh tubuh kita ini, Allah itu sudah memberikan pelindung alamiah. Pelindung alamiahnya kita kenal dengan air liur atau ludah. Nah, di dalam air liur ini punya kandungan-kandungan enzim-enzim dan protein yang fungsinya itu sebagai antibakteria, mengendalikan pertumbuhan kuman. Setuju. Jadi pencegahannya adalah kita harus mengendalikan agar kualitas air ludah kita itu tetap baik. Oke, nah itu gimana caranya, Dokter? Nah, kualitas air liur tetap baik. Iya. Nah, air liur ini kualitasnya bisa rusak. Dirusak oleh 3 hal apabila kita melakukan intervensi-intervensi ke dalam rongga mulut kita. Seperti kita menggunakan bahan pembersih pasta gigi yang mengandung deterjen, yang banyak busanya. Karena kecenderungan orang beranggapan semakin banyak busa semakin bersih. Padahal sebenarnya semakin banyak busa, rongga mulut kita ini semakin kering. Oh gitu. Karena yang namanya deterjen, terutama sodium lauryl sulfat, itu sifatnya mengikat air. Jadi mulut kita menjadi kering dan kemudian menurunkan sensitivitas rasa. Jadi kalau misalnya kita selesai menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang berbusa, yang tadinya jeruk itu manis, kemudian kita makan, itu menjadi pahit. Pernah nggak Dok merasain seperti itu? Sering. Iya kan? Jadi perlu diperhatikan masyarakat ya, karena ada masyarakat tertentu kan gini Dokter, kalau tidak berbusa kayak nggak sikat gigi tuh. Betul. Jadi itu harus diketahui. Kemudian yang kedua, bahan-bahan yang mengandung antiseptik yang terdapat di dalam pasta gigi dan obat kumur itu juga harus kita hindari. Karena masyarakat mungkin sudah mengetahui penyebab penyakit gigi dan mulut adalah bakteri, sehingga digunakanlah antiseptik untuk membunuh kuman. Nah, padahal kan bakteri kan tidak boleh dibunuh kan di dalam tubuh kita. Benar. Harus tetap seimbang karena ada bakteri baik yang memang kita butuhkan. Setuju. Nah, jadi itu juga harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, bahan-bahan makanan yang mengandung zat-zat kimia yang selalu kita konsumsi. Zat pengawet, pewarna, penambah rasa, dan pembasmi hama. Ketiga hal tersebut itu tentunya merusak kualitas air ludah kita. Jadi harus kita hindari. Baik, itu kan maksudnya hal-hal umum yang harus sehari-hari ya. Itu untuk menjaganya gimana? Tipsnya gimana gitu ya? Oke, kita menghindari bahan-bahan yang membuat mulut kita semakin kering. Sebaiknya kita menghindari pasta gigi yang ada kandungan deterjennya. Gunakanlah pasta gigi yang tanpa deterjen dan yang mengandung enzim dan protein. Sehingga bisa mengendalikan pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulut kita. Oke. Terima kasih Dokter, informasinya sangat luar biasa. Terima kasih. Oke pemirsa, kita akan kembali dengan informasi produk kesehatan yang pastinya bermanfaat untuk Anda.